Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah di video kemarin gue ceritain tentang pernikahan Elina Lis dan Cliff, sihir, kelas raja, dan terakhir mempersiapkan hadiah untuk ulang tahun Non dan Aisyah. Sekarang kita lanjut ke volume 14, bab 9 sampai 11 yang berisikan tentang pesta ulang tahun Non dan Aisyah, kelulusan Renia dan Pursena, serta eksperimen dari Nana Hoshi. Setelah sebelumnya Rudeus membeli hadiah ulang tahun bersama Roxy dan Silpi, kini Rudeus pun mengajak Aisyah dan Non memancing ke pinggiran kota. Rencananya ketika Rudeus pergi memancing, maka Silpi dan Lilia akan mengambil hadiah dan juga mempersiapkan pesta ulang tahun. Waktu itu Rudeus beralasan kepada Non bahwa dirinya ingin Non mengakrabkan diri dengan Roxy. Walau dirinya yang mengajak, namun sebenarnya Rudeus sama sekali belum pernah memancing. Karena selama ini Rudeus selalu membekukan sungai andai dirinya ingin memakan ikan. Di sisi lain, Non pun meminta diajari memancing oleh Roxy, berhubung dirinya sama-sama belum pernah memancing seperti Rudeus. Begitu acara memancing dimulai, Roxy pun mulai asik sendiri berhubung memancing adalah salah satu keahliannya. Bahkan setelah beberapa waktu berselang, Roxy menjadi orang yang paling banyak mendapatkan ikan. Di sisi lain, Rudeus pun bertaruh dengan Aisyah, di mana orang yang mendapat lebih banyak ikan boleh meminta apapun kepada orang yang kalah. Namun hingga matahari terbenam, Rudeus menjadi satu-satunya orang yang tidak bisa mendapatkan ikan. Walau Rudeus telah menggunakan mata iblisnya, namun paling-paling Rudeus hanya mendapatkan sebuah sepatu boot. Singkat cerita, begitu mereka pulang, Silpi, Lilia, dan Zenith pun langsung memberi kejutan tepat ketika mereka membuka pintu rumah. Tentu waktu itu Non dan Aisyah terkejut dengan hal tersebut. Bahkan mereka tetap saja tidak mengerti ketika Rudeus berkata bahwa pesta tersebut diadakan untuk merayakan ulang tahun ke-10 mereka. Karena bagaimanapun juga, waktu itu Non dan juga Aisyah telah berusia 11 tahun. Begitu Rudeus menjelaskan semuanya dan Silpi membuka kado yang telah disiapkan sebelumnya, Non dan Aisyah pun langsung membukanya sembari memperlihatkan hadiah mereka masing-masing dengan heboh. Dan ketika Non memperlihatkan hadiahnya kepada Zenith, Rudeus pun merasa sedih ketika melihat Zenith yang biasanya paling heboh dalam suatu perayaan, kini hanya terdiam tanpa ekspresi. Namun secara ajaib, Zenith pun terlihat sedikit tersenyum ketika Non memperlihatkan hadiahnya tersebut. Bahkan ketika yang lain masih terkejut, Zenith pun mulai mengelus kepala Non dan Aisyah seakan dirinya merasa begitu senang ketika melihat kedua putrinya telah tumbuh dengan baik. Selain itu, Zenith pun menyentuh tangan Lilia yang mulai menangis seakan-akan dirinya memahami perasaan Lilia, walau ekspresinya masih saja datar. Dalam kondisi haru tersebut, Silpi pun mengingatkan Rudeus tentang kejutan untuk Roxy. Dan begitu Rudeus menyadarinya, Silpi pun mengeluarkan kado yang telah mereka beli sebelumnya. Sama seperti Non dan Aisyah, Roxy pun tidak mengerti mengapa Silpi memberikannya sebuah hadiah. Karena bagaimanapun juga, yang kini sedang berulang tahun adalah Non dan Aisyah. Lantas Silpi pun menjelaskan bahwa hadiah tersebut merupakan hadiah yang diberikannya sebagai hadiah pernikahan Roxy. Dan begitu Roxy membukanya, Silpi pun sekali lagi mengajak Roxy hidup dengan bahagia sebagai sesama istri Rudeus. Mendengar hal tersebut, lantas Roxy pun mengucapkan terima kasih sembari memeluk topi tersebut kepada Silpi yang waktu itu tersenyum layaknya sesosok malaikat. Begitu semua mulai tenang, pesta pun berjalan dengan begitu meriah. Namun hal tersebut mengingatkan Rudeus dengan pesta ulang tahun ke-10-nya ketika masih bersama Eris dulu. Ketika melihat Aisyah yang dihutbahi Roxy karena menyisihkan makanan manis, Rudeus teringat dengan saat-saat di mana Eris diceramahi Ghislaine ketika memilih-milih makanan. Namun mengesampingkan hal tersebut, Rudeus pun bersyukur bahwa kini semua anggota keluarganya terlihat begitu akrab. Waktu pun kembali berlalu dan tanpa terasa, Lucy yang kini usianya hampir setahun pun sudah mulai bisa berbicara. Walau Lucy selalu menyebut Silpi dengan sebutan Mama, namun Lucy malah memanggil Rudeus dengan sebutan Rudy. Di sisi lain, Aisyah dan Non pun nampaknya mulai ingin memperlihatkan kehebatan seorang One-chan kepada Lucy. Bahkan pernah suatu saat Non dan Aisyah berdiskusi mengenai berbagai rencana yang akan mereka lakukan dengan Lucy. Mengesampingkan hal tersebut, tugas Susan sebagai pengasuh pun telah selesai sehingga kini dirinya berpisah dengan Rudeus untuk yang kedua kalinya. Singkat cerita, kini Rudeus yang telah menjadi siswa tingkat 4 pun menghadiri upacara kelulusan Renia dan Pursena.
Upacara kelulusan tersebut diadakan di sebuah aula besar di mana terdapat ribuan orang di dalamnya. Walau murid yang diwisuda hanya 500 orang, namun jumlah guru yang menghadirinya berjumlah 1.000 orang termasuk Roxy. Di sisi lain, kini Rudeus pun berdiri di samping para petinggi Dewan Siswa yang terdiri dari Luke, Ariel, dan juga Sylvie. Ada pula Non yang berdiri di barisan Dewan Siswa lainnya, walau Non tidak tergabung ke dalamnya. Begitu acara dimulai, Trinia dan Pursena pun maju sebagai perwakilan wisuda, berhubung status mereka sebagai Tuan Putri suku Dordia. Walau terkenal dengan sosoknya yang bandel, namun Trinia dan Pursena berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan. Dan dengan berbagai kebanggaan yang mereka miliki, Trinia dan Pursena pun melangkah dengan penuh harga diri dalam upacara kelulusan tersebut. Begitu upacara selesai, Rudeus pun mendatangi Nanahoshi yang ternyata kini sedang sakit. Karena akhir-akhir ini Nanahoshi sering sakit-sakitan, maka Rudeus pun menduga bahwa tubuh Nanahoshi menjadi lemah akibat gaya hidup yang buruk. Tidak lama setelah dirinya diberi sihir detoksifikasi, Nanahoshi nantinya akan sakit lagi tidak lama kemudian. Walau Rudeus telah berkali-kali meminta Nanahoshi beristirahat, namun Nanahoshi tidak pernah menggubrisnya dan terus melanjutkan penelitiannya. Penelitian Nanahoshi sendiri kini telah memasuki fase ketiga, yaitu percobaan untuk memanggil makhluk hidup seperti tumbuhan atau binatang kecil. Mengesampingkan hal tersebut, ketika Rudeus membicarakan kelulusan Trinia dan Pursena, Nanahoshi terlihat sedikit cemberut berhubung mereka berdua merupakan salah satu dari sedikit teman yang dimilikinya. Dan ketika Rudeus mengajak Nanahoshi untuk menghadiri pesta perpisahan, tiba-tiba Trinia dan Pursena pun datang dan meminta Rudeus untuk mengikuti mereka. Namun berbeda dibanding biasanya, Trinia dan Pursena kini terlihat gelisah. Bahkan waktu itu Nanahoshi pun diajak sehingga Nanahoshi terpaksa ikut. Waktu itu Trinia dan Pursena berjalan ke tempat di mana mereka kalah dalam pertarungan melawan Rudeus. Dan karenanya Rudeus pun menyangka bahwa Trinia dan Pursena akan menantangnya lagi untuk terakhir kali. Namun ketika Rudeus sudah bersiap, Trinia dan Pursena malah saling berhadapan dan berkata bahwa mereka ingin Rudeus menjadi saksi. Dan ternyata waktu itu Trinia dan Pursena ingin menentukan mengenai siapa yang terkuat. Perjanjiannya adalah siapapun yang menang, maka akan menjadi kepala suku selanjutnya. Sedangkan yang kalah bebas menjadi apapun dan tidak perlu untuk kembali ke desa lagi. Mereka pun sepakat untuk berduel di sekolah karena apabila mereka berduel di desa, maka yang kalah akan diwajibkan untuk menikahi seorang petarung terkuat di sana. Setelah Rudeus menyiapkan mata iblisnya dan Nanahoshi menyiapkan cincinnya, duel pun akhirnya dimulai. Namun bukannya langsung beraksi, Trinia dan Pursena malah saling ejek dan juga mengumbar aib mereka di masa lalu. Apa yang mereka lakukan hanya saling mencemooh sebelum akhirnya Pursena marah ketika disebut gendut. Dengan terjangan Pursena, maka pertarungan pun akhirnya benar-benar dimulai. Sementara Trinia dan Pursena bertarung dengan sengit, Rudeus terus mengomentari duel tersebut layaknya seorang komentator di TV. Bahkan Nanahoshi yang dari tadi mencoba menyimak pun sampai keheranan bagaimana bisa Rudeus begitu menikmati pertarungan tersebut. Walau mereka bersekolah di Akademi Sihir, namun Trinia dan Pursena hanya saling menggigit dan juga mencakar layaknya dua anak kecil. Duel yang kacau tersebut terus berlanjut hingga akhirnya Pursena pun dinyatakan sebagai pemenang, begitu Trinia akhirnya tumbang. Dengan tubuh yang penuh luka gigitan dan juga cakaran, baik Trinia ataupun Pursena menolak diberi sihir penyembuhan. Mereka beralasan bahwa luka tersebut merupakan tanda harga diri mereka, yaitu kebanggaan bagi Pursena sang pemenang dan penanda kekalahan bagi Trinia sang pecundang. Begitu Pursena pergi dengan terhuyung-huyung, Nanahoshi pun mengikutinya sembari memberikan jaketnya. Di sisi lain, Rudeus pun sama-sama memberikan jaketnya kepada yang masih terkapar di tanah. Dengan kekalahannya, maka Rudeus pun mempertanyakan tindakan Trinia selanjutnya. Karena sesuai dengan perjanjian di awal, yang menang akan pulang dan yang kalah bebas melakukan apapun. Waktu itu Trinia pun berkata bahwa dirinya akan sedikit berpetualang sebelum nantinya menjadi pedagang. Bahkan dengan optimis Trinia pun berkata bahwa dirinya akan memiliki segelimang harta dalam 5 tahun ke depan. Namun ketika mendengar hal tersebut, Rudeus pun merasakan suatu firasat buruk, walau semua itu hanya angan-angan Trinia. Setelah duel tersebut, Trinia dan Pursena pun pergi tanpa mengucap perpisahan antar satu sama lain. Bahkan mereka juga tidak berpamitan kepada yang lain dan lebih memilih untuk pergi diam-diam.
Selain itu, baik Trinia ataupun Presena sudah sepakat untuk tidak bertemu lagi di masa depan nanti. Walau cara berpamitan mereka bisa dibilang cukup keren, namun tidak lama setelahnya Rudeus mendengar rumor mengenai dua hewan betina yang bertengkar di tempat pemberhentian. Walau mereka sudah sepakat untuk tidak saling bertemu lagi, namun karena dasarnya mereka memang idiot, maka mereka pun lupa untuk mengatur jadwal keberangkatan agar tidak bentrok. Keesokan harinya, Rudeus, Nanahoshi, Zanoba, dan Cliff berkumpul di ruang penelitian Nanahoshi untuk melakukan eksperimen tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini, Nanahoshi menggunakan sebuah lingkaran sihir yang ditulis pada 100 tumpuk kertas. Dan ketika Rudeus mengalirkan mana dan lingkaran sihir tersebut bersinar, muncullah sebuah semangka di atasnya. Sementara Nanahoshi dan Rudeus kegirangan, Cliff dan Zanoba kebingungan ketika melihat semangka yang benar-benar asing bagi mereka. Di sisi lain, Nanahoshi berkata bahwa sebenarnya apa yang ingin dipanggilnya adalah sebuah kubis. Namun walau tidak sesuai, Nanahoshi masih merasa gembira karena dirinya berhasil memanggil sebuah buah dari bumi. Sama seperti sebelumnya, Nanahoshi pun kembali mengadakan pesta keberhasilan. Namun sayangnya kini tidak ada lagi Rinia, Presena, dan juga Badigadi di dalam pesta tersebut. Sementara Nanahoshi berbincang dengan Elinalis sembari memangku Juliet, kini Rudeus sendiri sedang menikmati haremnya ketika Roxy dan juga Sylvie sama-sama duduk di pangkuannya. Dan ketika pikiran Rudeus sudah mulai masuk ke ranah mesum, tiba-tiba Norn berkata bahwa dirinya ingin bergabung dengan Dewan Siswa. Waktu itu Non menjelaskan bahwa Ariel telah mengajaknya bergabung sehingga kini dirinya ingin meminta izin kepada Rudeus. Walau sebenarnya Rudeus tidak mempermasalahkan, namun Rudeus ragu bahwa Non sanggup mengerjakan banyak hal bersamaan. Karena bagaimanapun juga selain bersekolah, kini Non juga berlatih teknik pedang dan juga melanjutkan tulisan Rudeus tentang Drasupart. Di sisi lain, Sylvie yang sadar bahwa Rudeus ragu pun berkata bahwa sebenarnya Non telah menjadi anggota tidak resmi Dewan Siswa selama setahun terakhir. Selain itu, Sylvie juga meyakinkan Rudeus bahwa Non telah mengerjakan tugasnya dengan baik selama menjadi anggota tidak resmi. Dan karena itu akhirnya Rudeus pun menyetujui Non untuk bergabung dengan Dewan Siswa. Tidak lama dari sana, akhirnya Nanahoshi pun memutuskan untuk membelah semangka yang baru saja dipanggilnya tadi. Dan begitu terbuka, ternyata semangka tersebut tidak memiliki sebutir biji. Yang berarti semangka tersebut memang berasal dari bumi, berhubung di dunianya saat ini tidak ada yang namanya rekayasa genetik. Namun tidak lama dari sana, Nanahoshi pun kembali batuk-batuk sehingga Rudeus pun harus memberinya sihir detoksifikasi. Dan begitu sudah membaik, Nanahoshi pun berkata bahwa fase selanjutnya adalah memanggil seekor binatang, yang mana Nanahoshi memerlukan bantuan salah satu kenalannya untuk hal tersebut. Dan sebagai hadiah, Nanahoshi pun menawari Rudeus untuk bertemu dengan kenalannya tersebut. Nanahoshi berkata bahwa mungkin saja kenalannya tersebut dapat mengobati Zenith yang hingga kini masih belum sembuh. Alasannya sendiri karena orang tersebut sudah hidup dalam waktu yang cukup lama. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba Zanoba dan Cliff ikut-ikutan heboh dan mengajukan diri untuk ikut. Dan karenanya disepakati bahwa orang yang akan pergi berjumlah 7 orang. Walau jumlah itu tidak bisa dibilang sedikit, namun Nanahoshi berkata tidak mempermasalahkannya asalkan tidak lebih dari 12 orang. Namun sebelum itu dirinya meminta Rudeus dan yang lainnya merahasiakan itu semua. Karena bagaimanapun juga, kenalannya tersebut adalah Raja Naga berarmor Perugius, atau salah satu pahlawan yang berhasil mengalahkan Dewa Iblis Laples. Mungkin sekian dulu untuk rangkuman cerita Mushoku Tensei di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka berikutnya. Bye!